Halo teman-teman sekalian, pada kesempatan ini kita akan berjalan-jalan menuju ke kota Surabaya, tepatnya di Monumen Kapal Selam yang sering dikenal dengan Mount Castle, tepatnya di Jalan Pemuda Kota Surabaya. Nah, Mount Castle merupakan wujud asli dari kapal selam, dan ini merupakan eks kapal selam KRI Pasopati. Di bagian atas itu bernomor 410, dan ini adalah milik TNI Angkatan Laut atau AL. Nah, dalam catatan dikatakan bahwa pada tanggal 27 Juni tahun 1998, Mount Castle Pasopati bernomor 410 diresmikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana Arif Kusharyadi. Nah, itulah catatan singkat mengenai kapal selam atau Mount Castle yang hari ini kita kunjungi. Wah, ini adalah bagian dalamnya. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk di dalam dan bisa melihat apa saja yang ada di dalam monumen kapal selam ini. Mari kita lihat bersama-sama. Ini adalah foto mantan komandan-komandan. Nah, KRI Pasopati 401 ini memiliki catatan sejarah yang penting bagi bangsa Indonesia, teristimewa, menjalankan operasi-operasi penting seperti operasi Trikora dan juga pelaksanaan operasi Aligoro, yakni pada tahun 1962 pada bulan Agustus. Nah, itu adalah catatan penting dari kapal ini. Nah, coba kita masuk lagi dan kita melihat jauh lebih dalam. Nah, ini adalah ruang komandan. Nah, seperti inilah ruang komandan. Ini foto komandan. Ini adalah radio pemancar. Ruangan radio pemancar. Ini adalah ruang 3 kapal selam. Ruang sonar. Ruang sonar untuk mendeteksi objek lain yang berada di sekitar kapal pada saat kapal menyelam melalui gelombang suara yang dipantulkan. Kamar mandi. Ini adalah ruang radar. Ruang radar. Ini adalah meja makan. Nah, data dari berbagai sumber menyebutkan bahwa Pasopati 401 ini memiliki kecepatan atau melaju dengan kecepatan 17 knot di atas permukaan air dan kecepatan 15 knot di bawah permukaan air. Lalu kemudian
Juga dikatakan di sana bahwa berat penuh dari kapal ini adalah 1.300 ton, sedangkan berat dalam kondisi kosong adalah 1.050 ton. Dengan jarak jelajah 8.500 mil laut. Nah, itu adalah sebagian catatan tentang kapal Pasupati 401 ini, dan juga dikatakan di sana pula bahwa kapal ini pernah semasa perjuangannya itu pernah menenggelamkan kapal perang musuh pantai Irian Jaya yang waktu itu masih bernama Irian Barat. Nah, ini bagian dalamnya, ini adalah ruang mesinnya. Nah, KRI Pasupati sendiri adalah sebuah kapal selam yang merupakan buatan Uni Soviet pada tahun 1952. Dan dalam catatan sejarah juga dikatakan bahwa kapal ini juga dilibatkan dalam pertempuran Laut Aru di Maluku dalam rangka pembebasan Irian Barat atau Papua sekarang dari pendudukan para tentara Belanda. Nah, kapal ini kemudian dibawa ke darat dan dijadikan sebagai sebuah monumen dalam rangka memperingati bagaimana keberanian para pahlawan Indonesia dalam mempertahankan dan merebut kemerdekaan dari para penjajah. Nah, ini kemudian sekarang sudah menjadi tempat wisata yang edukatif untuk mengingatkan kembali setiap orang yang datang ke tempat ini atau mengunjungi tempat ini untuk menghadirkan kembali bagaimana kegigihan para tentara Indonesia dalam mengusir para penjajah. Nah, sekarang kita masih berada di dalam kapal ini dan kita bersyukur karena bisa berada langsung dalam kapal selam, karena mungkin kita hanya mendengarkan tentang kapal selam, tapi saat ini sudah berada langsung di dalam dan bisa melihat secara detail apa saja yang berada dalam sebuah kapal selam. Nah, ini adalah bagian akhir. Nah, ada torpedo di situ dan ya, seperti dikatakan tadi, ini adalah bagian akhir, sudah mau pintu keluar. Nah, tampak seperti ini. Wes, luar biasa. Ternyata begini kapal selam. Kita mungkin hanya bisa membaca atau mendengar atau menonton film tentang kapal selam, tapi saya bersyukur karena bisa datang dan melihat secara langsung. Nah, ini adalah bagian luar lokasi monumen kapal selam. Ini saya lagi turun tangga karena memang ini adalah pintu keluarnya. Nah, karena sudah menjadi tempat wisata, maka di depan sini disediakan atau ada warung-warung, ada kios-kios yang menjual bahan makanan dan minuman bagi para pengunjung yang datang ke tempat ini. Nah, kita berjalan terus ke arah sana. Nah, kita masih melihat bagaimana kapal ini terlihat dari kejauhan. Dan sebagai informasi, biasanya di ruangan sebelah mana lagi? Kita berjalan ke sebelah sana lagi. Nah, di sini biasanya ada pemutaran film. Nah, pemutaran film yang menggambarkan tentang kapal ini, perjuangan para tentara. Nah, ini adalah Kalimas. Ini bagian luar dari lokasi monumen kapal selam. Kalau pada sore dan malam hari, tempat ini akan menjadi ramai karena juga menjadi tempat rekreasi. Nah, di ruangan sana itu biasanya ada tempat pemutaran film dokumenter yang mengisahkan tentang kapal selam ini. Nah, ini dari kejauhan kita bisa melihat kapal selamnya
sudah menjadi tempat rekreasi sehingga banyak sekali orang datang ke tempat ini untuk melihat dari dekat apa sesungguhnya yang berada di dalam kapal ini. Sekali lagi, tempat ini berada letaknya di pusat kota Surabaya, sehingga gampang untuk menemukannya. Oh iya, karcis masuk di sini kalau tidak salah 20.000. Saya sudah lupa tadi berapa, 20.000 atau 15.000 tadi, tapi murah. Nah, di sini ada petugas yang akan memberikan informasi kepada kita sekalian yang masuk ke dalam tempat ini. Kita akan diarahkan, kita bisa bertanya-tanya sesuatu tentang kapal ini dan mereka bisa menjelaskan. Nah, ini adalah bagian luar dari kapal Pasopati 410 maksud saya. Nah, ini bodi kapalnya. Wow, keren sekali. Nah, inilah Pasopati 410 buatan Uni Soviet. Ini asli loh. Nah, ini bentuk aslinya kapal selam Munkasel Pasopati 410 di kota Surabaya. Terima kasih.